Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga segala urusan kalian baik itu yang ada di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Di ujung jalan yang berbatu yang terdapat di Desa Mulya Jadi, Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tinggallah sebuah keluarga kecil nan bahagia yang menempati sebuah rumah yang sederhana. Di rumah itu, Pak Adi Romli, si suami dan istrinya Alfiatun tinggal bersama dengan keempat anaknya yang tentu sangat mereka cintai sebab di hari-hari mereka sungguh dilimpahi dengan berkah dalam. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, Pak Adi Romli mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang ia hasilkan dari berjualan bubur. Lembar demi lembar, receh demi receh ia kumpul saban hari, hingga kebutuhan rumah tangganya itu bisa ia tutupi dengan pelan-pelan. Berkilo-kilometer Pak Adi Romli tempuh dengan mendorong gerobaknya untuk menjajakan bubur ayam barang dagangannya. Si istri Alfiatun juga tak mau tinggal diam. Ia tak mau begitu saja mengandalkan Pak Adi Romli terbebani dengan tanggung jawab seorang diri dalam mencari nafkah. Bukankah berjuang bersama itu lebih mudah? Toh Alfiatun juga masih muda, 34 tahun umurnya di tahun 2016. Nah, untuk membantu perekonomian keluarganya, Alfiatun berjualan ayam potong di pasar. Tak apalah hidup dalam kesederhanaan, tak apalah hidup tak bergelimang harta, asal uang yang dihasilkan adalah uang yang halal, yang apabila dibelikan atau dibayarkan sesuatu, tentu akan membawa berkah dalam. Di mata keluarganya, Alfiatun adalah sosok ibu sekaligus istri yang tak pernah mengeluh tentang keadaan hidup yang ia jalani dengan Pak Adi Romli. Ia terlihat ikhlas menjadi ibu Romli, si abang-abang tukang bubur. Juga di mata tetangganya, Alfiatun merupakan sosok pribadi yang terbuka dan ceria, sehingga siapapun akan senang berteman dengan wanita cantik berhijab ini. Hari Minggu 31 Juli tahun 2016, warga yang tinggal di kawasan perkebunan sawit Desa Mulya Jadi, Pangkalan Banteng, jam 1 siang dihebohkan dengan ditemukannya sesosok tubuh manusia yang tergeletak di area semak-semak perkebunan. Saat pertama kali ditemukannya korban, kondisinya masih baik dan belum mengeluarkan bau yang tak sedap. Si penemu yakin sosok tubuh yang berjenis kelamin wanita berhijab hijau itu belum lama kehilangan nyawanya. Tak lama kabar tentang temuan tubuh manusia yang tak bernyawa itu segera tersebar di seantero desa. Kapolsek Bangkalan Banteng Ibda Imam yang juga terinfo akan kabar itu segera saja memerintahkan jajarannya untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan langkah-langkah pengamanan dan koordinasi yang presisi. Garis polisi kemudian dibentang untuk menjaga agar warga tak begitu dekat dengan korban. Tidak sulit untuk tahu identitas sosok wanita berhijab hijau yang menjadi korban di siang itu. Ya, betul, sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Alfiatun, istri Pak Adi Romli, si penjual bubur. Menjadi mudah dikenali sebab beberapa warga yang berkerumun di siang itu kenal dengan Alfiatun, sebab rumahnya dan TKP di mana Alfiatun ditemukan tidak begitu jauh. Pak Adi Romli yang kemudian ditemui langsung saja mengkonfirmasi bahwa benar sosok itu adalah istrinya. Padahal ia katakan di pagi hari sebelum ia ditemukan tak bernyawa, Alfiatun baik-baik aja dan tak ditemukannya tanda-tanda kejanggalan. Hanya saja ia berpamit pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR miliknya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menduga bahwa Alfiatun menjadi korban pembegalan, sebab kabarnya saat itu begal lagi lucu-lucunya di sekitar TKP. Anggapan itu juga didukung dengan hilangnya sepeda motor milik korban yang tak ditemukan di lokasi, entah ada di mana saat itu. Dan dari hasil pemeriksaan juga dibuktikan bahwa korban tak mengalami pelecehan atau penodaan. Pakaian yang digunakan utuh, tak ada yang terkoyak. Hanya saja ada bagian yang sobek, yaitu di bagian area dada dan perutnya, akibat arahan sajam yang mengarah tepat di bagian dada sebelah kiri korban. Polisi menduga itulah yang menjadi penyebab Alfiatun kehilangan nyawanya. Segala investigasi yang telah polisi lakukan pada saat itu, seketika semuanya ambyar dan buyar dan mentah. Anggapan korban menjadi korban pembegalan patah dengan ditemukannya sepeda motor milik korban yang berada di sekitar 500 meter dari lokasi ditemukannya Alfiatun. Sepeda motornya masih utuh dan ditinggalkan begitu saja, mungkin oleh si pelaku. Petugas yang tak mau kehilangan momen segera memeriksa beberapa orang yang bisa saja berpotensi menjadi pelaku. Salah satunya adalah Pak Adi Romli sendiri. Ia sempat dimintai keterangan atas perginya Alfiatun sang istri. Saat itu alibinya cukup kuat. Sebab di waktu-waktu yang menjadi dugaan Alfiatun kehilangan nyawanya, Pak Adi Romli lagi sibuk berkutat dan mangkal berjualan bubur. Seorang warga yang menjadi saksi mengatakan
bahwa di hari itu sebelum Alfiatun ditemukan tak bernyawa, ia mengaku bahwa ia sempat melihat Alfiatun berboncengan dengan seorang pria. Hanya itu saja yang ia ketahui. Lagi pula Alfiatun juga tak pernah punya musuh. Ia tak pernah berkonflik dengan siapapun. Dan lalu, jika bukan perampokan dan penodaan yang menjadi motif dipanggilnya Alfiatun, lantas apa yang menjadi motif utama? Siapa pelaku dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Pak Adi Romli si penjual bubur merupakan sosok yang kini menjadi tumpuan harapan keempat anak-anaknya sepeninggal Alfiatun sang istri. Tentu ia merasa perginya sang istri Alfiatun telah merubah segalanya, keluarganya dan persahabatannya. Beberapa waktu sebelumnya, Pak Adi Romli yang telah dulu malang melintang di pangkalan banteng sebagai tukang bubur tak mau melihat sahabatnya sendiri hidup penuh dengan ketidakpastian. Suratin alias Tenyok alias Mahmud namanya. Hidupnya akan terus berjalan di tempat jika saja uluran tangan Pak Adi Romli ia tolak pada saat itu. Pak Adi Romli nggak mau melihat sahabatnya itu lontang-lantung dan terus saja bergelut dengan kemurungan yang disebabkan Suratin tak punya pekerjaan yang pasti. Dari informasi yang saya dapatkan, Pak Adi Romli dan Suratin disebutkan adalah dua orang yang bersahabat. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa keduanya memiliki hubungan persaudaraan. Mohon koreksi di bagian ini. Tak lama setelah ajakan untuk mengikuti jalannya berjualan bubur disetujui, Suratin pelan-pelan mulai belajar dari Pak Adi Romli untuk mencoba beberapa resep yang menjadi andalan Pak Adi Romli selama ia berjualan. Singkatnya, setelah semuanya berjalan sesuai dengan rencananya, dimulailah debut pertamanya menjadi tukang bubur. Alhamdulillah katanya, jalan mencari rezeki telah Suratin temukan. Suratin alias Tenyok bertempat tinggal di desa Simpang Barambai, Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat. Di tahun 2016 usianya 34 tahun. Ada sebuah ruang gelap yang mungkin tidak diketahui oleh Pak Adi Romli. Di perjalanan bahtera rumah tangganya yang sederhana dan penuh makna itu, ternyata diam-diam Alfiatun menjalin hubungan terlarangnya dengan Suratin, sosok yang pernah ditolong oleh Pak Adi Romli sendiri. Dari informasi yang saya dapatkan, dikatakan Alfiatun dan Suratin menjalin hubungan gelap dari bulan Mei tahun 2016. Diam-diam mereka saling bertemu, bercanda mesra, dan ditambahkan entah berapa kali mereka melakukan hubungan seperti layaknya pasangan suami dan istri. Dan masih dari informasinya, pasangan gelap ini pernah pula melakukan tindakan yang tak terpuji itu di semak-semak dan atau kawasan perkebunan sawit yang jauh dari jangkauan warga. Mereka nggak memandang sosok Pak Adi Romli yang telah mungkin berjasa dalam kehidupan mereka berdua. Hubungan gelap yang dilakukan pasangan gelap Alfiatun dan Suratin tentu mereka lakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Mereka juga nggak terlalu mengumbar kemesraannya di depan umum, cukup hanya mereka yang tahu. Sebab pas pacaran, dunia itu milik kita berdua. Asik. Nah, dari intensnya mereka saling bertemu, bercinta, bertemu dan bercinta, akhirnya membuat Alfiatun berbadan dua. Hal itu telah pula ia buktikan dengan melakukan pengecekan secara mandiri. Mengetahui bahwa ia telah berbadan dua, yang ia yakini itu adalah buah cintanya dengan Suratin. Tentu Alfiatun gak mau menanggungnya sendiri. Ia harus minta pertanggungjawaban dari Suratin. Setelah mendengar panjang lebar tentang keluh kesah yang disampaikan oleh Alfiatun, sontak hal itu membuat Suratin kalang kabut. Terlebih saat Alfiatun meminta Suratin mengambil sikap yang tegas. Hal itu tentu memberatkan bagi Suratin, dikarenakan suami Alfiatun adalah Pak Adi Romli, yang adalah teman, sahabat, dan atau saudaranya sendiri. Berat baginya untuk berbicara dengan langsung dan terbuka kepada Pak Adi Romli. Dan dari hal inilah yang kemudian membuat Suratin enggan untuk mencari solusi dan ambil sikap yang tegas atas kehamilan Alfiatun. Pada hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2016, saat itu usia kandungan Alfiatun dari sumber yang saya kulik telah berusia 2 bulan atau tepatnya 8 minggu. Di pagi itu Alfiatun tak berjualan ayam potong di pasar seperti hari-hari sebelumnya. Dikarenakan pada hari itu ia telah membuat janji untuk saling bertemu dengan pacar gelapnya. Namun berbeda dengan Pak Adi Romli yang di hari itu ia tetap berjualan bubur. Singkatnya setelah janji itu tercipta, Alfiatun pun segera bersiap dan pamit kepada Pak Adi Romli di pagi itu. Ia katakan bahwa Alfiatun mau pergi ke tempat temannya. Begitupun juga dengan Suratin, setelah membuat janji saling temu segera ia bersiap, berpakaian rapi, berminyak wangi dan segera pergi dari rumahnya. Setelah keduanya saling bertemu, pasangan gelap ini kemudian segera melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR milik Alfiatun. Dari akuan yang Suratin beberkan, bahwa benar di hari itu mereka membuat janji untuk saling bertemu
dengan tujuan utamanya adalah saling bermanja mesra di tempat biasa, yaitu di kawasan perkebunan sawit Desa Mulya Jadi. Di sanalah atau di tempat yang tersembunyi itulah mereka memadu kasih, berhubungan seperti layaknya pasangan suami dan istri. Setelah tuntas melakukan dan setelah pakaian mereka melekat di badan masing-masing, Alfiatun yang masih memiliki tuntutan kepada Suratin tentang kondisinya yang berbadan dua pada saat itu, kembali membahasnya. Dan dengan sedikit memaksa, Alfiatun katakan jika tak mau bertanggung jawab, biar nanti saya adukan kepada suamiku. Seketika setelah mendengar itu, kepala Suratin menjadi berat. Tentu hal itu adalah hal yang ia hindari agar jangan sampai Pak Ade Romli sampai tahu. Suratin mau agar Alfiatun tutup mulut saja hingga persalinan itu tiba. Alfiatun tentu nggak mau. Ia mau Suratin mengambil sikap yang tegas sebab ini bukanlah masalah yang sepele. Tak tahan dengan segala paksaan dan permintaan Alfiatun, seketika murkalah Suratin. Dan sayangnya di hari itu, sebelum ia berangkat dan bertemu dengan Alfiatun, Suratin telah menyiapkan satu buah sajam yang ia selipkan dalam sakunya. Segera pada saat Alfiatun lengah, tiba-tiba saja Suratin mengarahkan sajam itu tepat mengenai dada Alfiatun berkali-kali dan berkali-kali. Arahan yang dilayangkan Suratin tepat mengenai organ vital Alfiatun, yang kemudian tak lama setelah ia menerima serangan mendadak itu, Alfiatun pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Panik, tentu Suratin panik. Menyadari bahwa korban telah tak bernyawa, kemudian tubuh korban ia campakkan di area semak-semak di kawasan perkebunan sawit itu. Ia pun pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR-nya. Namun sial, di tengah perjalanan sebelum ia sampai di tujuannya, tiba-tiba saja sepeda motor yang ia tumpangi mengalami ban kempes. Masa bodoh, batin Suratin. Ia tinggalkan sepeda motornya begitu saja, dan ia pun pergi berlalu ke rumahnya, berkemas dan melarikan diri ke Tangerang. Kasus yang menghebohkan warga Pangkalan Banteng ini bisa terungkap setelah ditemukannya tubuh korban dan saksi yang mengatakan bahwa ia melihat korban berboncengan dengan Suratin. Saksi itu kenal baik dengan korban maupun pelaku. Walau pada saat itu polisi telah mengantongi identitas pelaku, tak mudah untuk meringkus Suratin. Ia licin bak belut. Polisi butuh 2 minggu untuk tahu di mana posisinya pada saat itu. Singkatnya, setelah melakukan pengejaran, Suratin akhirnya berhasil diamankan di Tangerang. Ia diringkus saat berada di rumah kontrakannya. Tak bisalah ia berkelit ketika petugas membawanya untuk dihadapkan kepada barang-barang bukti dan kepada saksi. Suratin alias Tenyok alias Mahmud dijerat dengan pasal berlapis. Dan dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Suratin alias Tenyok alias Mahmud dengan hukuman 18 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir